Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kembali nama aku Dimas Saputra Nugraha dengan NIM 540124101. Teman-teman, setelah kita membahas tentang pengaplikasian regresi linear berganda pada aplikasi Avius dan RStudio, kali ini kita akan membahas tentang interpretasi dari kedua aplikasi tersebut. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih regresi linear berganda itu? Nah, regresi linear berganda itu merupakan salah satu metode analisis statistik nih, teman-teman. Dan siapa yang biasanya sering digunakan? Nah, itu tuh sering digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen secara bersamaan. Nah, metode ini tuh banyak banget dipakai oleh mahasiswa, peneliti, analisis data, ekonom, hingga praktisi bisnis nih. Dan mereka ingin memahami faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap suatu fenomena. Misalnya, menganalisis variabel apa yang menentukan tingkat konsumsi mahasiswa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat, atau variabel ekonomi yang berdampak pada inflasi. Nah, teman-teman, penggunaan regresi linear berganda dilakukan ketika ada lebih dari satu faktor penyebab yang ingin diteliti secara simultan, sehingga tidak cukup hanya menggunakan regresi sederhana. Nah, analisis ini bisa dilakukan dengan berbagai perangkat lunak, antara lain Reviews yang udah kita coba aplikasikan sebelumnya, dan RStudio tentunya. Nah, alasan utama penggunaan kedua aplikasi ini adalah karena mereka mau menyajikan hasil yang jelas mengenai besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian menguji signifikansi secara statistik dengan ukuran kebaikan model melalui nilai R-square, serta dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis pada data empiris. Nah, adapun cara penerapannya nih, bagaimana kita menerapkan aplikasi Avius dan RStudio. Nah, untuk di aplikasi Avius itu cukup sederhana, yaitu dengan menginput data terlebih dahulu, lalu memilih menu quick untuk diletakkan estimate equation, kemudian menuliskan persamaan regresi seperti YC X1, X2, di mana C itu sebagai konstanta. Nah, kemudian dan setelah dijalankan akan muncul output yang berisi koefisien regresi, nilai probabilitas atau p-value, nilai R-square, serta uji F yang menunjukkan signifikansi model secara keseluruhan. Nah, sementara itu penggunaan di RStudio lebih berbasis kode, diawali dengan mengimport data menggunakan RedCSV, lalu membuat model dengan fungsi dan melihat ringkasan hasil dengan summary. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik menggunakan plot model atau Parfit model. Nah, untuk memastikan validitas model, interpretasi hasil pada kedua software pada dasarnya sama. Misalnya, jika diperoleh persamaan konsumsi sama dengan 500 ditambah 0,3 pendapatan, ditambah 0,2 pendidikan, dikurangi 0,1 usia, maka koefisien pendapatan sebesar 0,3 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,3 unit dan signifikan secara statistik. Nah, koefisien pendidikan sebesar 0,2 juga signifikan, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, konsumsi cenderung meningkat. Sedangkan koefisien usia bernilai min 0,1, yang berarti semakin bertambah usia, konsumsi cenderung menurun. Nah, nilai R kuadrat sebesar 0,75 sampai 0,76 menunjukkan bahwa 75 sampai 76% variasi konsumsi dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan, pendidikan, dan usia. Sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Nah, dengan demikian,
baik Evius maupun RStudio sama-sama bermanfaat dalam pengaplikasian regresi linear berganda, di mana Evius unggul dari sisi kemudahan antarmuka dan kecepatan analisis, sedangkan RStudio lebih unggul untuk fleksibilitas, uji asumsi lanjutan, serta analisis data yang lebih kompleks. Nah, itu semua merupakan pembahasan mengenai interpretasi dari aplikasi Evius dan RStudio. Mungkin dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.